Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Monika Tantriani dan di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran marketplace. Jadi, apa sih itu? Metode pembelajaran marketplace itu metode pembelajaran namun berupa kegiatan aktivitas pasar di mana terdapat penjual dan pembeli dan terdapat pula barang yang diperjualbelikan. Namun barangnya itu berupa seperti pertama ada materi, kedua ilmu pengetahuan, konten ataupun hasil karya yang telah dibuat atau dapat dibilang yang telah diproduksi. Esensinya, metode pembelajaran marketplace ini bagaimana pembelajaran yang terjadi di kelas terdapat aktivitas pasar, yaitu pasti ada unsur yang telah saya katakan sebelumnya, jual beli, dan si penjual dan pembelinya ini memiliki tugas yang berbeda. Teknisnya seperti apa sih? Jadi, yang pertama adalah peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang satu kelompok terdiri dari 4 hingga 10 orang dan ini tuh tergantung dari jumlah yang ada di kelas. Itu jumlah peserta didik yang ada di kelas. Jadi disesuaikan saja. Cara membaginya pun terdapat beberapa varian, namun saya akan mencontohkan dua saja contohnya. Seperti yang pertama adalah menghitung 1-5 atau jumlah yang diinginkan. Seperti ingin dibagi menjadi 10 kelompok, berarti dihitung 1-10 dan peserta didik berkumpul dengan nomor yang sama, seperti 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan selanjutnya. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode spidol warna, di mana peserta didik ini dibagikan spidol warna dan memilih dengan sesuka hatinya, sehingga yang memiliki atau yang mendapatkan warna yang sama berkumpul. Contohnya, yang mendapatkan warna hijau berkumpul dengan spidol yang mendapatkan warna hijau dan itu menjadi satu kelompok. Nah, yang kedua, setelah mendapatkan kelompok, lalu peserta didik duduk berdasarkan kelompok yang telah dibagikan tersebut. Misalnya dengan membentuk huruf O, huruf U, pokoknya dapat dikatakan bergerombol atau sesuai dengan kelompoknya. Yang ketiga yaitu memilih ketua kelompoknya dan memilih nama untuk kelompoknya. Nama untuk kelompoknya ini dapat dilakukan atau dapat diberikan berdasarkan materi yang diberikan kepada guru. Selanjutnya, bagaimana sih tahapan pelaksanaan metode marketplace ini?
yaitu yang pertama adalah guru melakukan monitoring. Monitoring di sini yaitu guru berkeliling ke setiap kelompok yang ada dengan membawa catatan serta alat tulis, yaitu untuk melihat perkembangan peserta didik sejauh mana mereka bekerja. Nah, guru pun dapat duduk bersama dengan peserta didik apabila terdapat masalah yang pelik, dan guru dapat membantu peserta didik tersebut. Yang kedua adalah kelompok mendiskusikan terkait materi yang telah dibagi oleh guru. Nah, setelah diberikan konten atau materi per setiap kelompoknya, peserta didik mencari informasi lebih mengenai materi tersebut dengan mencari di buku paket, koran, majalah, maupun internet. Lalu, setelah mendapatkan informasi, peserta didik menuangkan materinya dengan sebuah karya. Karya di sini itu dapat berupa pertama, mind mapping, karikatur, gambar, tabel, atau lain sebagainya. Dan ini adalah produk yang menarik untuk diperjualbelikan, sehingga peserta didik diharapkan mampu membuat produk semenarik mungkin. Selanjutnya adalah setelah peserta didik menyelesaikan tugasnya membuat sebuah karya, lalu peserta didik ini menempelkan karyanya tersebut, dan disinilah peserta didik menentukan siapa yang akan menjadi penjual dan siapa akan menjadi pembeli. Penjual dan pembeli di sini tuh memiliki tugas yang berbeda, di mana penjual harus diam di tempat dan mempromosikan atau mempertahankan dagangannya. Dagangan di sini adalah pengetahuan atau materi yang dia dapatkan. Sedangkan pembeli ditugaskan untuk berkeliling ke stand-stand kelompok lain dengan membawa buku catatan serta alat tulis dan mencatat poin-poin penting ataupun melakukan tanya jawab yang tidak diketahui atau memberikan saran dan kritikannya. Setelah pembagian siapa yang akan menjadi penjual dan siapa yang akan menjadi pembeli, lalu guru memberikan waktu, yaitu contohnya sekitar 5 atau 6 menit di setiap stand-standnya. Jadi para pembeli dari kelompok lain hanya bisa diam atau melakukan jual belinya itu 5 hingga 6 menit, dan di sini guru diharapkan menyiapkan stopwatch atau waktu dan memberikan aba-aba. Dengan aba-aba itu tandanya peserta didik harus berpindah ke stand-stand yang lainnya, seperti itu. Dan agar tidak terjadi penumpukan, maka diharapkan sesuai pola jarum jam atau sebaliknya berlawanan arah. Setelah pembeli telah selesai berkunjung ke stand-stand yang lain, kelompok yang lain, sudah semua, maka pembeli kembali ke kelompoknya dan melakukan tugasnya. Tugas baru, yaitu pembeli memberikan informasi kepada penjual yang ada di kelompoknya, karena tadi kan penjual di dalam kelompoknya harus diam di tempat kan, dia tidak mengetahui informasi dari kelompok-kelompok lain, sehingga tugas dari pembeli kelompok ini tuh memberikan informasi kepada si penjual ini mengenai materi kelompok serta memberikan penilaian terhadap kelompok-kelompok lainnya. Sedangkan si penjual di sini karena dia diam di tempat memberikan informasi dan mendapatkan saran, maka penjual memberitahukan kepada rekan-rekannya bahwa ini kita memiliki saran untuk memperkuat atau memperbagus materi kita. Nah, lalu guru memberikan waktu untuk berdiskusi kembali dan untuk memperbaiki karyanya. Selanjutnya, setelah
berdiskusi, guru meminta perwakilan setiap kelompoknya untuk mempresentasikan ke depan kelas mengenai materi serta saran-saran ataupun evaluasi, bisa dikatakan seperti itu. Itu setelah mempresentasikan, guru melakukan refleksi agar peserta didik mengingat materi yang telah dipelajari. Dan yang terakhir, tak lupa guru menyimpulkan hal-hal yang penting terkait materi secara bersama-sama dengan peserta didik. Dan itulah adalah tahapan-tahapan pelaksanaan metode marketplace. Semoga apa yang dijelaskan membantu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.